kondisi geografis dan kegiatan ekonomi negara di Asia Tenggara. Setelah membahas sejarah berdirinya ASEAN, di video kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis dan kegiatan ekonomi di negara-negara yang merupakan anggota ASEAN. Masih pada ingat kan jumlah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN? Ya, benar. Ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Bagaimana kondisi geografis, ekonomi, dan kehidupan sosial budaya pada negara-negara di Asia Tenggara? Mari kita cari tahu melalui video ini. Negara Indonesia. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata uang yang digunakan adalah rupiah. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Dan agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia disebut dengan negara maritim. Apakah yang dimaksud dengan negara maritim? Negara maritim adalah negara kepulauan dengan luas wilayah daratan yang hampir sama dengan luasnya lautan dan perairan. Indonesia memiliki pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kondisi geografis yang terdiri atas kepulauan menjadikan Indonesia memiliki banyak suku, budaya, bahasa, flora, dan fauna. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, sehingga berpengaruh terhadap ekonomi bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Penduduknya mayoritas bekerja di bidang pertanian, sehingga disebut dengan negara agraris. Apakah yang disebut dengan agraris? Negara agraris adalah karena sebagian penduduknya bekerja di bidang pertanian atau bertani. Selain di bidang pertanian, Indonesia juga memiliki hasil perkebunan yang diekspor atau dikirim ke luar negeri, seperti kopi, karet, kelapa sawit, dan teh. Sedangkan di hasil tambang, Indonesia juga mengekspor seperti emas, minyak bumi, gas alam, nikel, timah, besi, dan tembaga. Negara Malaysia. Malaysia beribukotakan Kuala Lumpur. Hari kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Tamil. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Agama yang diakui adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk negara Malaysia sebagian besar bekerja sebagai petani.
atau yang disebut sebagai negara agraris. Hasil pertanian utama negara Malaysia seperti karet, kelapa sawit, lada, dan padi. Pada bidang pertanian ini, Malaysia merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Sedangkan pada hasil pertambangan, Malaysia merupakan penghasil biji timah terbesar di dunia. Dan hasil pertambangan yang dihasilkan lainnya seperti bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Negara Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa asing. Thailand memiliki 3 musim, yaitu musim panas, musim hujan, dan musim dingin. Negara Thailand biasa disebut dengan negeri gajah putih, karena gajah merupakan hewan yang menjadi ikon atau simbol bagi Thailand. Penduduk Thailand mayoritas bekerja di bidang pertanian atau yang disebut dengan agraris. Saat ini Thailand merupakan negara pengekspor terbesar dalam produk pertanian, yaitu beras, sehingga Thailand dijuluki sebagai lumbung padi Asia. Selain beras, hasil pertanian negara Thailand seperti karet, jagung, tapioka, gula, dan kelapa. Sedangkan dari hasil pertambangan, Thailand merupakan penghasil timah dan mangan. Pariwisata merupakan sumber penghasilan devisa atau pemasukan yang digunakan untuk transaksi pembayaran dengan negara lain. Negara Filipina. Ibu kota Filipina adalah Manila. Hari kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1946. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Filipina atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uang yang digunakan adalah peso. Bentuk pemerintahannya adalah republik, dan agama yang banyak dianut oleh negara Filipina adalah Islam, Kristen, dan Katolik. Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau terbesar di Filipina adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif, sehingga negara ini sering dilanda gempa bumi dan gunung meletus. Negara Filipina memiliki iklim tropis, dengan curah hujan yang tinggi. Mayoritas penduduk Filipina bekerja sebagai petani atau yang disebut dengan negara agraris. Hasil pertanian negara Filipina adalah padi, kelapa, kopra, gula, dan nanas. Penduduk Filipina memiliki keunikan dalam menanam hasil pertanian, karena penduduk Filipina memiliki cara tradisional dalam menanam tanpa menggunakan pupuk dan bahan kimia. Selain itu, Filipina juga memiliki hasil pertambangan yaitu seperti kobalt, tembaga, dan emas. Negara Singapura. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Hari kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus 1959. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris, bahasa Cina Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata uang yang digunakan adalah dolar Singapura. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Agama yang banyak dianut oleh negara Singapura adalah
Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Singapura adalah negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Namun, tingkat kemakmuran negara ini setara dengan negara-negara di Eropa Barat, sehingga menjadikan Singapura sebagai salah satu negara yang makmur dan modern di Asia Tenggara. Negara Singapura menjadi salah satu kota berpenduduk paling padat di dunia. Singapura termasuk negara industri. Sumber pendapatan yang utama negara Singapura adalah pengekspor hasil industri, jasa keuangan, dan perdagangan. Perdagangan di Singapura merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Hal ini karena didukung oleh letak Singapura yang strategis dan pelabuhan laut dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Hasil industri negara Singapura seperti elektronik, kimia, keuangan dan perbankan, perumahan, pariwisata, serta perdagangan. Mayoritas penduduk Singapura bekerja di bidang industri. Jadi, Singapura bukan merupakan negara agraris atau bertani. Dan Singapura merupakan negara di Asia Tenggara yang satu-satunya tidak memiliki hasil tambang. Negara Brunei Darussalam. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Hari kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Mata uang yang digunakan adalah dolar Brunei. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Agama yang banyak dianut oleh penduduk Brunei Darussalam adalah Islam. Negara Brunei Darussalam merupakan negara yang beriklim tropis yang lembab. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam bekerja di bidang layanan jasa ekspor dan impor, dan perindustrian yang bergerak di bidang pertambangan. Sehingga Brunei Darussalam adalah negara pengekspor minyak dan gas bumi. Hasil ekspor minyak dan gas bumi membuat Brunei Darussalam menjadi salah satu negara termakmur di Asia. Dan hasil pertambangan ini merupakan sumber penghasilan yang utama di negara Brunei Darussalam. Sedangkan hasil perkebunan yang diekspor berupa karet dan lada. Dan untuk kebutuhan seperti mesin, mobil, elektronik, beras, dan gula didapatkan dengan mengimpor atau mendatangkan dari negeri lain. Negara Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Hari kemerdekaannya pada tanggal 2 September 1945. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Mata uang yang digunakan adalah dong. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Agama yang banyak dianut oleh penduduk Vietnam adalah Islam, Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Kristen. Negara Vietnam mengalami dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Vietnam dikenal dengan sungainya yang bernama Sungai Mekong. Mayoritas penduduk Vietnam bekerja di bidang pertanian atau yang disebut dengan agraris. Hasil utama pertaniannya adalah padi. Untuk hasil tambang negara Vietnam adalah emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Sedangkan untuk hasil industri yang dihasilkan adalah
kapal, mesin, semen, kertas, dan kimia. Negara Laos. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Hari kemerdekaannya pada tanggal 19 Juli 1949. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Laos. Mata uang yang digunakan adalah New Kip. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Dan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Laos adalah Buddha. Negara Laos terletak di kawasan Indochina yang dikenal dengan sebutan negara terkunci. Karena negara Laos terkurung dengan negara Myanmar, Republik Rakyat Cina, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Kondisi alam negara Laos yaitu tanpa lautan, tetapi bergunung-gunung. Mayoritas penduduk Laos bekerja di bidang pertanian atau yang disebut dengan agraris. Hasil utamanya adalah padi, kopi, kapas, jagung, dan tembakau. Meskipun Laos termasuk negara perekonomiannya yang dibilang tertinggal, tetapi Laos memiliki sejumlah hasil olahan industri pertambangan dan produk ekspor. Hasil pertambangan Laos adalah timah dan garam batu. Sedangkan di bidang perindustrian, Laos menghasilkan pemintal sutra, kerajinan kulit, dan perak. Negara Myanmar. Ibu kota Myanmar adalah Nay Pyi Taw. Hari kemerdekaannya adalah pada tanggal 4 Januari 1948. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Birma. Mata uang yang digunakan adalah kyat. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Agama yang banyak dianut oleh penduduk Myanmar adalah Islam, Buddha, dan Kristen. Negara Myanmar memiliki karakter musim yang sedikit agak berbeda dengan negara lain di Asia Tenggara, yaitu musim hujan, musim kemarau yang sejuk, dan musim kemarau yang panas. Mayoritas penduduk Myanmar bekerja di bidang pertanian atau yang disebut dengan negara agraris. Negara Myanmar adalah penghasil padi terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Thailand. Hasil pertanian lainnya adalah kapas dan tembakau. Untuk hasil pertambangan, Myanmar menghasilkan seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Sedangkan untuk hasil industri, Myanmar menghasilkan berupa semen, tekstil, pupuk, farmasi, baja, dan makanan ternak. Negara Kamboja. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Hari kemerdekaannya pada tanggal 9 November 1953. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Khmer. Mata uang yang digunakan adalah Real Kamboja. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Kamboja adalah Buddha. Negara Kamboja memiliki pelabuhan alam yang terbaik di Asia Tenggara, yang terletak di Teluk Kompong Som. Adapun danau terbesar di Asia Tenggara terletak di negara Kamboja, yaitu Tonle Sap. Mayoritas penduduk Kamboja bekerja di bidang pertanian atau yang disebut dengan negara agraris. Adapun hasil pertaniannya adalah padi dan karet. Sedangkan untuk hasil tambang adalah biji besi, emas, tembaga, dan batu bara. Untuk di bidang industri adalah tekstil, pengolahan, kayu, kertas, semen, dan penggilingan padi.